Saya Nadira Aisyah Yasmin, absen 26 sebagai pewawancara 1. Saya Nadira Nur Amira, absen 27 sebagai pewawancara 2. Wawancara 2. Halo, nama saya Nisa Amanda, absen 29 sebagai kameramen. Nama saya Jalila Zaki, absen 17 sebagai pewawancara 3. Saya Randy sebagai pewawancara 4 dan editor video 1. Nama saya Fadar Rashid Kiregar. Saya absen 13, saya sebagai kameramen. Yeay. Yeay. Ini laki-laki begini. Ya. Nah, shoot. Sekarang Nama saya Nadira. Nama saya Lei. Nama saya Fadlan. nama saya Randy. Kami ada tugas kelompok waktu pelajaran bahasa Indonesia mewawancarai tokoh Indonesia. Pertanyaan pertama, sebelumnya boleh diceritakan terlebih dahulu tentang siapa Bapak sendiri? Nama saya Putu Wijaya. Nama lengkapnya I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Saya lahir di Puri Anom Tabanan, Bali. Dari orang tua saya bernama I Gusti Ngurah Raka dan ibu saya bernama Merkel Ermati. Kedua-duanya sudah meninggal. Saya anak ketiga. Kakak saya yang laki-laki yang pertama namanya I Gusti Ngurah Oka Winarta. Yang kakak perempuan yang nomor 2 jadinya Sagung Rabiratni. Lalu saya, kami hanya bertiga. Jadi saya berasal dari Bali, Tabanan, kemudian sekolah SMA di SMP di Tabanan, SMA di Singaraja, Fakultas Hukum di Jogja, lalu pindah ke Jakarta, bekerja di Majalah Tempo. Mengapa Bapak memilih menjadi sastrawan? Saya dari kecil suka membaca. Orang tua saya, semua keluarga saya suka membaca. Jadi saya ketularan mereka, dan waktu membaca itu, kemudian terpikir, kepingin menjadi pengarang seperti orang yang menulis bacaan-bacaan yang saya baca tersebut. Jadi saya dimulai dari mengagumi mereka, dan kemudian ingin seperti mereka, dan pada akhirnya saya mulai menulis dan kemudian menjadi pengarang. Apakah sebenarnya cita-cita Bapak waktu kecil? Waktu saya kecil sama seperti anak-anak yang lain, cita-citanya masih banyak. Kadang-kadang ingin jadi tentara, tapi saya takut perang. Kadang-kadang ingin pemain bola, karena suka nonton bola. Kadang-kadang ingin menjadi seorang pilot karena senang melihat kapal terbang. Kadang-kadang ingin menjadi pengarang seperti tadi. Kadang-kadang juga ingin menjadi pemain film. Kadang-kadang ingin menjadi seorang pelukis karena saya juga suka menggambar. Tapi orang tua saya sebetulnya menginginkan saya menjadi dokter. Menjadi dokter, tapi karena saya tidak terlalu pintar dalam ilmu pasti, saya masuk ke bagian sastra. Akhirnya saya mengikuti apa yang ada pada saya. Jadi saya tidak berani memaksakan diri. Saya melihat apa yang kira-kira bisa saya lakukan secara maksimal. Karena kalau tidak maksimal nanti memaksakan diri belum tentu tercapai, dan kalau telah tercapai mungkin tidak maksimal. Jadi saya kembali kepada diri saya lihat kekuatan saya dan mencoba menurut kekuatan saya. Gitu. Siapakah yang mendorong Bapak Putu menjadi sastrawan terkenal? Sebetulnya tidak ada yang mendorong, hanya karena keluarga saya bukan keluarga seniman. Orang tua saya pada waktu itu, semua orang tua ingin anaknya jadi dokter, karena dokter bisa kaya. Atau kalau tidak dokter, insinyur. Kalau tidak dokter, insinyur atau master in the Rechten, itu SH sekarang sarjana hukum. Dulu namanya master in the Rechten. Karena saya tidak, jadi mereka sebetulnya tidak terlalu menyenangi saya menjadi sastrawan atau seniman, karena mereka menginginkan yang lain. Tapi kakak perempuan saya melihat bakat saya, lalu kemudian dia selalu mendorong saya untuk terus meniti karir seperti itu. Jadi kakak perempuan saya yang sekarang belum lama ini meninggal juga.
Seberapa besar peran orang tua dalam mendidik Bapak hingga seperti sekarang? Ya, orang tua zaman dulu berbeda dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman dulu ada beberapa yang banyak sekali anaknya sehingga mereka tidak memperhatikan anaknya sendiri-sendiri. Atau orang tua zaman dulu itu bekerjanya terlalu keras dan anak-anak itu diserahkan kepada anak-anak itu sendiri. Jadi sebetulnya anak-anak itu berkembang sendiri, dibantu oleh tetangga yang menemani dia, juga terutama guru. Karena guru dulu di masa-masa saya itu peranannya kepada seorang murid besar sekali. Dia mendidik bukan hanya ilmunya, tapi juga mendidik jiwa anak itu. Jadi yang sangat berperan sebetulnya pada waktu saya adalah guru pendidikan itu sendiri. Tadi apa pertanyaannya? Seberapa besar peran orang tua? Iya, orang tua saya malah takut kalau saya terlalu banyak, misalnya saya katakan tadi saya suka melukis. Kalau saya terlalu banyak melukis atau kalau saya terlalu banyak main drama, mereka selalu mengingatkan, mau jangan drama atau sastra itu dipentingkan, terutama yang dipentingkan adalah sekolah. Waktu itu saya jawab kepada mereka, seandainya saya ketinggalan kelas, seandainya nilai-nilai saya buruk, wajiblah orang tua menegur saya. Tapi kalau nilai saya bagus, kenapa saya harus tidak boleh melakukan hal-hal yang lain, kata saya. Tapi sekolah nomor satu, kata orang tua saya. Saya bilang, buat saya semuanya nomor satu. Sekolah nomor satu, main-main juga nomor satu, main drama nomor satu, nonton film juga nomor satu, semuanya dia ada nomor dua. Akhirnya mereka tidak menegur saya lagi, lalu melihat apa yang prakteknya saja. Karena itulah yang kemudian menyebabkan saya membuktikan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu menegur saya, karena saya tidak pernah ketinggalan sekolah dan juga nilai saya baik gitu lah. Siapakah idola Bapak dan mengapa? Idola saya adalah semua orang besar. Tidak fanatik kepada satu dua orang, tapi semua mereka itu adalah idola saya. Artinya, kenapa orang itu besar? Orang itu besar karena dia berguna kepada orang lain, karena seluruh apa yang dilakukannya, seluruh yang dipikirkannya itu membawa orang lain menuju sesuatu yang bagus, yang baru. Dan itu mengagumkan buat saya. Saya ingin seperti mereka. Tanda-tanda orang besar itu adalah mereka berjiwa besar, berpengetahuan luas, dan juga banyak pengorbanannya kepada orang lain. Ya, itu kalau ada sifat-sifat itu pada orang, maka siapa saja maka saya akan kagum kepada dia. Bahkan kepada tokoh dalam cerita pun saya kagum kalau dia memenuhi syarat seperti itu. Misalnya tokoh Bisma dan wayang, dia suka berkorban. Karena dia, ibu tirinya mengatakan, jangan kamu jadi raja, yang jadi raja adalah anak saya, katanya. Dia mau juga. Semuanya dikorbankan untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh orang tua. Itu menyebabkan saya kagum sama dia. Jadi yang saya kagumi adalah orang-orang yang berjiwa besar, yang berani berkorban untuk orang lain, yang berpengetahuan luas, dan berbuat banyak, serta tekun dan berani dalam melakukan kebenaran. Apakah ada orang yang sangat berjasa terhadap Bapak? Tentu saja orang yang berjasa pada saya adalah dalam hubungannya apa nih? Dalam hubungan apa? Dalam hubungan kepada kepengarangan barangkali ya. Jadi saya mula-mula sebetulnya belajar bercerita dari nenek saya. Kamu sekarang mungkin tidak terlalu mengenal nenek itu sebagai tukang cerita. Di zaman saya, semua nenek-nenek itu adalah semacam museum, semacam perpustakaan yang penuh dengan cerita-cerita. Dialah yang mengajarkan cerita kepada kita. Beberapa anak-anak sering berkumpul di samping nenek sambil mendengarkan cerita lalu tidur. Dan itu guru saya yang pertama, nenek saya. Dan kemudian yang tentu yang berjasa adalah bapak saya dan ibu saya yang mengajar saya untuk sopan, tertib, belajar dan kemudian mencapai cita-cita. Sehingga saya tidak, banyak sekali teman-teman saya yang berhenti sekolahnya atau bukan karena
tidak punya uang, tapi karena putus sekolah aja karena dia yang berhenti. Tapi orang tua saya mengatakan, mendidik saya sehingga saya menjadi yakin bahwa tanpa pelajaran, tanpa ilmu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi pertama nenek saya, kedua orang tua saya, kakak saya, dan kemudian guru-guru saya. Guru-guru saya, dia melihat bakat saya dan kemudian mengarahkannya, memberikan perhatian lebih kepada saya karena dia melihat bakat saya. Dan kemudian teman-teman saya waktu saya kecil seperti kamu, saya tidak bergaul dengan teman-teman sebaya. Saya bergaul dengan teman-teman yang lebih tua dari saya. Jadi saya mendapat banyak. Kalau dengan sebaya paling kita cuma main-main. Tapi dengan orang yang lebih dari kita bisa mendapat ilmu yang lebih banyak. Tapi jangan diikuti saya karena itu orang lain-lain. Apakah usaha-usaha Bapak yang Bapak lakukan hingga sukses seperti sekarang? Ya, itu seperti banyak orang lain. Pertama-tama kalau orang ingin sukses itu dia mesti meniru dulu. Istilahnya menjadi epigon. Epigon itu ekor. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang yang kita kagumi, kita ngekor dia dulu. Itu dalam bahasa dalam tradisi kita disebut nyantrik. Kita ngikutin dulu. Nanti lama-lama kita mendapatkan apa yang kita menemukan warna kita sendiri. Jadi harus berani untuk meniru dulu. Setelah itu baru menciptakan. Yang kedua, belajar sebanyak-banyaknya, dan kemudian berlatih sebanyak-banyaknya, dan mencoba sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum karangan saya diterima untuk pertama kalinya, entah berapa sudah saya kirimkan. Ditolak, tapi saya terus saja mengirimkannya sampai akhirnya diterima. Begitu pertama kali diterima, saya waktu itu selesai ujian SMP, menulis cerita, diterima, dan itu membuat semangat luar biasa. Dari semua karya ciptaan Bapak, karya apakah yang paling Bapak sukai atau yang paling bagus menurut Bapak? Ya, ini pertanyaan ini memang sering ditanyakan dan semua orang punya jawaban sendiri-sendiri. Kalau saya, jawaban saya begini. Ketika ide itu datang dan ketika itu ditulis, begitu sudah ditulis, saya senang sekali. Tapi kalau sudah lewat beberapa hari, nggak suka lagi. Karena itu rasanya sudah kedaluarsa, nggak lewat gitu. Jadi nggak ada yang saya sukai lagi. Setelah ditulis, ya sudah lampau, sudah jadi masa lalu. Yang saya suka ya apa yang akan saya tulis itu. Bagaimana perkembangan sastra Indonesia menurut Bapak saat ini? Perkembangan sastra Indonesia sekarang bagus sekali. Bahasa Indonesia maju pesat dan pengarang-pengarang banyak sekali. Kalau dulu banyak pengarang laki-laki, sekarang perempuan banyak sekali. Kalau dulu banyak pengarang berasal dari Sumatera Barat, karena bahasa Indonesia datang dari Sumatera Barat, bahasa Melayu Pasar. Tapi sekarang pengarang-pengarang datang dari seluruh Indonesia. Dan dulu pengarang-pengarang itu biasanya orang yang sudah dewasa. Tapi sekarang banyak yang masih kecil-kecil. SD pun ada yang sudah bikin novel. SMP ada juga yang sudah bikin novel. Dan sebagainya. Jadi udah banyak sekali. Cuma saingannya banyak. Kalau dulu buku-buku terbatas. Kalau ada yang terbit, pasti itu bagus. Tapi sekarang buku banyak sekali. Dari 100 buku barangkali hanya 2 yang bagus. Yang lainnya sampah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi barang komoditi, karena barang dagangan. Tentu tidak semua buku yang terbit itu bagus. Ada yang diterbitkan karena laku, ada yang diterbitkan karena membuat heboh, ada yang diterbitkan karena itu terlarang dan sebagainya. Kalau dulu hanya buku yang bagus yang terbit. Jadi buat kamu nanti, pasar buku ini luar biasa besarnya, hati-hati memilih buku. So, kalau salah memilih buku, itu akan menjadi guru yang iblis dalam diri kamu, yang akan membuat kamu menjadi rusak dari dalam batin kamu. Jadi hati-hatilah. Dalam membaca buku, tanya dulu kepada orang yang tahu, terutama gurunya, ini pantas dibaca nggak? Kalau dia gurunya bilang nggak usah, jangan dibaca. Tapi kalau kamu ingin membaca lagi, membaca juga, tunggu sampai kamu cukup jadi mahasiswa, nanti boleh membaca yang tidak boleh dibaca. Kalau sekarang belum, berbahaya.
nanti kamu dibentuk oleh buku itu. Buku itu membentuk kita. Sangat berbahaya sebetulnya. Buku itu sangat berbahaya karena dia menemani kamu. Kamu bawa kemana-mana dan dia berbisik di telinga kamu. Kalau bukunya iblis, kamu bisa jadi iblis. Kalau kamu tidak hati-hati. Jadi buku sangat luar biasa potensinya, sangat berbahaya, tapi juga sangat berguna kalau dimanfaatkan dengan cara yang baik. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Om Putu memelihara binatang piaraan? Saya suka binatang, juga saya suka tumbuh-tumbuhan. Kemudian di halaman saya banyak tumbuh-tumbuhan, tapi sekarang saya tidak memelihara binatang lagi. Dulu saya suka anjing, saya suka burung, saya suka ayam-ayam kate karena warnanya. Saya juga apa yang lagi? Tapi kemudian tante ini, istri saya, waktu dia mengandung keguguran, kata dokter kena virus kucing. Jadi semua binatang itu mempunyai potensi untuk menularkan, membawa virus yang kamu tidak sadari bisa masuk ke kamu. Jadi saya buang kemudian semua binatang itu. Saya nggak pernah memelihara binatang lagi, di samping itu ada kemungkinan membawa virus juga karena susah memeliharanya, karena kita harus memberi makan, membersihkan dan sebagainya. Apalagi kalau sekarang ada virus burung dan sebagainya. Terakhir saya masih punya burung, karena habis syuting dikasih burung oleh orang, saya pelihara di sini, tapi kemudian ada virus kucing akhirnya, ada virus burung, akhirnya burung itu dikasihkan orang lain. Saya sekarang hanya memelihara burung-burung liar. Burung-burung liar maksudnya begini, pagi-pagi kalau saya makan roti, remah-remahnya sambil, kalau tante itu habis ada makan di dapur, ditaruh di batu, kemudian di batu sebelah di pojok kanan, taruh di sana, burung-burung selalu ke sana. Ada tekukur, macam-macam burung, juga hinggap di situ. Burung-burung liar, begitu selesai makan mereka pergi. Tapi kalau kita udah duduk di depan, kadang-kadang dia mulai datang lagi gitu. Kalau kita nggak punya makanan, itu. Oh, ada juga apa namanya tupai di pohon ini. Pohon suka menar-manar pohon ini. Kadang-kadang ditangkap oleh tetangga, oleh satpam ditangkap, satpamnya lepaskan lagi. Juga ada tokek kadang-kadang di sini, tapi tokeknya pindah-pindah gitu. Tapi selalu ada tokek. Itu aja. Ya sampai situ saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Om Putu. Terima kasih Bapak telah menjadi narasumber dalam wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, menurut Bapak, bagaimana mengenai Om Putu? Om Putu itu orangnya baik, terus bermasyarakat juga. Di sini dia sosialnya itu bagus di sini, di lingkungan kompleks ini ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dihandle sebenarnya sama keluarga dia. Jadi ya bagus lah. Aktif gitu ya Pak? Aktif, betul. Iya. Aktif. Terus bagaimana jika kalau misalnya Om Putu ada syuting itu banyak yang datang di sini atau tidak? Oh iya, kebenaran memang dia kan orang entertainment ya. Ya. Dia juga udah terkenal sebagai sutradara. Tadinya dia memang di bidang sinetron. Waktu itu memang dia sering mengadakan acara syuting di sini juga kan. Ya selama kegiatan dia di sini ya nggak ada masalah. Karena memang orang-orangnya yang dia bimbing itu memang orang-orang yang sopan semua, yang ada etika lah ibaratnya itu kan, sama keamanan sini juga oke gitu kan. Jadi ya selama ini kayaknya nggak ada masalah Pak. Terima kasih ya Pak. Dia itu menurut saya adalah seorang sastrawan yang cukup ternama di Indonesia khususnya. Tapi belakangan saya jarang mendengar kabarnya karena saya mendengar beliau sedang terkena penyakit. Menurut saya Putu Wijaya itu adalah seorang sastrawan yang hebat, dan saya juga mengetahui beberapa karyanya.
setahu saya ia adalah seorang penulis dan dia juga sempat mementaskan beberapa tulisannya. Padahal udah nyampe gitu kan, kasihan kalau nggak ketemu. Tuh di kamera.